mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Bisnis FISIP Universitas Lampung, NPM 18 16 05 10 25 dari kelas reguler A. Saya akan menjelaskan tentang komersialisasi dan teknologi beserta contoh perusahaan yang berhasil menerapkan komersialisasi dan transfer teknologi tersebut. Yuk disimak definisi dari Innovation and Commercialization Center University Teknologi Malaysia atau ICCUTM menyatakan bahwa komersialisasi merupakan sebuah proses di mana kekayaan intelektual yang diciptakan dalam sebuah institusi, riset maupun perguruan tinggi dibawa ke dalam pasar dan dieksploitasi dalam sebuah pengaturan komersial. Proses ini merupakan nilai tambah bagi ekonomi dan akan memberikan penghasilan bagi institusi yang menciptakan. Salah satu aspek yang paling kerap dikomersialkan adalah teknologi, sehingga disebut komersialisasi teknologi. Menurut Siegel et al. Tahun 1995 mengatakan bahwa komersialisasi teknologi adalah moving technology to a profitable position. Maksudnya adalah teknologi dikembangkan sedemikian rupa sehingga mencapai pada titik di mana teknologi tersebut dapat diaplikasikan pada produksi maupun konsumsi yang bermanfaat dan berguna bagi penemunya tersebut. Proses komersialisasi berawal dari penelitian ilmiah yang dilakukan oleh institusi penelitian dan diakhiri saat teknologi tersebut dapat dikonsumsi oleh konsumen. Dan dalam proses tersebut, menurut Parker dan Manelli tahun 2001, terdapat dua titik di mana teknologi dapat menghasilkan keuntungan. 1. Ketika penelitian ilmiah dapat menghasilkan lisensi. 2. Ketika penelitian ilmiah dapat ditransformasi ke dalam bentuk produk yang diproduksi secara massal dan dapat dikonsumsi. Kumar dan Jane tahun 2001 juga menyatakan bahwa teknologi yang dapat dikomersialisasikan adalah teknologi yang unggul, yaitu teknologi yang memiliki unsur keterbaruan dan kemutakhiran dan memiliki potensi mendapatkan haki, yaitu hak atas kekayaan intelektual. Komersialisasi teknologi disebut juga transfer teknologi. Transfer teknologi dibagi menjadi dua, yaitu secara horizontal dan juga vertikal. Secara horizontal yaitu transfer teknologi dari bidang yang satu ke bidang lainnya, sedangkan secara vertikal yaitu transfer teknologi dari riset ke penerapan. Jadi, komersialisasi dan transfer teknologi menurut saya adalah proses menciptakan sesuatu berbasis teknologi yang dapat diaplikasikan dan bermanfaat bagi orang banyak. Dan contoh penerapan pada perusahaan yang berhasil adalah perusahaan Gojek. Gojek merupakan perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani jasa ojek. Gojek sendiri didirikan pada tanggal 13 Oktober 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Nadiem Makarim adalah warga negara Indonesia lulusan Master of Business Administration di Harvard Business School. Ide membuat Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim karena ia setiap hari ke kantor menggunakan ojek dan melewati kemacetan yang ada di Jakarta. Nadiem melihat ini adalah sebuah peluang dan menciptakan sebuah layanan yang dapat menghubungkan antara pelanggan dan juga pengemudi ojek. Nadiem menginginkan transportasi yang selalu ada ketika dibutuhkan. Gojek punya berbagai solusi untuk setiap situasi, memberikan power untuk melewati keributan sehari-hari. Sepertinya telah terrealisasikan dalam sebuah tagline Gojek, yaitu pasti ada jalan. Gojek memulai perjalanannya pertama kali melalui call center. Lalu pada tahun 2015, Gojek berkembang pesat setelah meluncurkan aplikasi dengan 3 layanan, yaitu GoRide, GoSend, dan juga GoMart. Lewat aplikasi Gojek, kamu bisa mengakses lebih dari 20 layanan, mulai dari transportasi, pesan antar makanan, belanja, kirim-kirim barang, bayaran pijat, sampai bersih-bersih rumah dan kendaraan. Karena keberhasilannya dalam menerapkan komersialisasi dan transfer teknologi, Gojek dinobatkan sebagai Deal of the Year Let's Take Technology dari Asian Venture Capital Journal atau AVCG. Penghargaan tersebut dianugerahkan kepada Gojek dalam menuntaskan putaran pelanggan modal senilai 550 juta US dollar. Gojek telah membantu kehidupan masyarakat lebih dari 250.000 pengendara mitra, motor, dan pengemudi mobil, lebih dari 35.000 merchant, GoFood, dan lebih dari 2.500 penyedia jasa on demand lainnya. Perusahaan Gojek juga telah memberikan dampak kepada perekonomian Indonesia. Gojek menyumbang sekitar 44
sekitar 3 miliar US dollar bagi perekonomian Indonesia pada akhir tahun 2018. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum